Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Oneness Pentecostalism. Mari kita lihat videonya yang mengajarkan Oneness. Kita lihat videonya berikut ini ya. Hanya satu kepastiannya, yaitu binasa. Dan bukan hanya pasti binasa, tapi dengan kekuatan atau dengan upaya nasibnya. Ya. Nah, makanya Allah datang menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang nggak bisa mengupayakan keselamatan, menerima keselamatan itu melalui kasih-Nya Yesus Kristus yang mati. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kita masuk pada persoalan yang tadi brother tanyakan. Dia diutus, ya, kan lebih rendah daripada Bapa. Semuanya itu terjawab kalau dengan inkarnasi tadi. Waktu Yesus berinkarnasi jadi manusia itu apa dulu supaya teman-teman yang belum percaya inkarne kan menjadi daging. jadi daging. Ya, dia Allah mengambil rupa orang hamba atau mengenakan tubuh daging, menambah bisa bahas ke situ. Theantropik atau istilah lainnya dari hypostatic union. Sebenarnya unik itu yang insani dan yang ilahi. Ketika dia berinkarnasi, nggak kehilangan keilahiannya. Inkarnasi itu Yesus jadi setengah manusia, setengah Allah. Atau ketika dia jadi manusia, dia berhenti jadi Allah. Ini salah. Ya, Yesus Allah sepenuhnya tetap dan juga manusia sepenuhnya. Jadi dia Allah dan manusia sepenuhnya. Logi secara hakikat dia setara, tapi dalam fungsi dia waktu berinkarnasi menjadi manusia untuk melaksanakan karya keselamatan, ya dia memang lebih rendah dari Bapa. Bahkan lebih rendah dari malaikat-malaikat yang dibilang di kitab Ibrani. Nah, pertanyaannya begini, apakah orang-orang yang memahami Yesus lebih rendah ini, kalau mereka sampai mereka mati memahami itu, masuk neraka nggak orang-orang ini? Oke. Ini menarik dan ini juga yang mereka perdebatkan sebenarnya. Iya. Nah, sekarang kan perlu satu jawaban yang teologis untuk itu, brother. Nanti sebelum kita akan jauh lebih jauh membahas hal-hal yang lebih fundamental lagi terkait Tritunggal. Coba ini dulu deh. Ya. Bagaimana memahami Alkitab yang disaksikan? Bagaimana memahami Allah yang disaksikan oleh Alkitab itu, tapi bagaimana kita itu adalah hal lain yang juga memang dipisahkan. Tapi Alkitab clear dalam menegaskan rumusan keselamatan bagi setiap kita. Itu dalam Roma pasal yang ke-10, brother. Ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10 penegasan dari ayat yang ke-9. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi rumusan keselamatan adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, dia mati dan bangkit. Kekristenan dibangun di atas dasar peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah rumusan keselamatan. Jadi kalau orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, dia pasti binasa. Nah, tidak pernah saya temukan dalam Alkitab tertulis bahwa kalau orang tidak percaya Tritunggal itu pasti binasa. Enggak ada. Orang ini bilang tidak ada dalam Alkitab tertulis tidak percaya Tritunggal binasa. Sama seperti video dari Rudy Yohanes tentang Oneness, karena Yohanes juga ternyata penganut Oneness. Dia ini penganut Oneness dia. Makanya dia bilang tidak ada dalam Alkitab tidak percaya Tritunggal binasa, karena dia penganut Oneness. Dan Rudy Yohanes juga penganut Oneness seperti video berikut ini. Kita lihat videonya ya.
Atasi keluhan mata plus dan minus dengan satu kacamata ini. Memiliki lensa progresif untuk Bapa, maka Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu yang paling dilarang adalah menghujat Roh Kudus. Kalau kau menghujat Roh Kudus, kau sama dengan menghujat Bapa di sorga, karena Bapa itu adalah Roh. Tapi kalau kau menghujat anak itu waktu dihujat di bumi itu daging. Daging kau hujat tidak masalah, masih bisa ampun. Tapi sekarang Yesus di sorga, dia bersatu dalam Roh Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Kan dia kembali kepada Bapa di sorga, dia bilang kan, roh yang firman yang ku sampaikan Yesaya 15 yang kuutus tidak akan kembali, 55 ayat 11 tidak akan kembali sia-sia. Jadi firman itu jangan sekali-sekali kau hujat, karena dia sekarang sudah dalam wujud roh. Paham ya? Ya. Jangan kau hujat sekali-sekali. Bapa di Edis menghujat, katanya apa? Sampai hari ini Yesus itu adalah hamba. Sementara Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa. Maka Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kata Rudy Yohanes, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dan Rudy Yohanes ternyata penganut Oneness. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu. Apakah benar tidak percaya Tritunggal tidak percaya Tritunggal binasa? Tidak tertulis di Alkitab. Kita buktikan di Alkitab bahwa tidak percaya Tritunggal justru binasa. Itu tertulis di Alkitab. Kita lihat ayat Alkitabnya ya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya kepada Allah Tritunggal, itu dihukum. Jadi ada ayatnya ya. Tidak percaya kepada Allah Tritunggal itu dihukum alias binasa. Dan ayat Tritunggal sebenarnya ada di kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kita lihat kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya tentang Tritunggal berikut ini. Ini di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah, Roh Allah, berfirmanlah Allah. Ini adalah Tritunggal. Jadi di kitab Perjanjian Lama, ketika kita buka halaman pertama di Alkitab, sudah menemukan Tritunggal. Jelas, jadi Tritunggal ada di kitab Perjanjian Lama. Bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini juga adalah Tritunggal. Tapi Tritunggal yang di sini kita tidak kelihatan wujudnya. Bagaimana kalau wujud Allah Tritunggal itu ada di mana? Kita lihat wujud Allah Tritunggal. Di Markus 1 ayat 10 sampai 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Ini adalah Tritunggal, wujud dari Allah Tritunggal. Bapa tidak kelihatan wujudnya, hanya suaranya saja. Roh Kudus dalam wujud burung merpati dan Yesus dalam wujud manusia. Kalau Yesus adalah Bapa, harusnya berkata begini, Bapa di sorga, "Engkaulah aku yang kukasihi, kepadakulah aku berkenan." Tapi karena Yesus bukan Bapa, makanya Bapa berkata, "Engkau anakku yang kukasihi, padamu lah aku berkenan." Kenapa? Karena Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus, berarti Yesus berbohong. Di Yohanes 14 ayat 16, kalau memang Yesus adalah Bapa, harusnya berkata begini, "Aku akan minta kepadaku dan aku akan memberimu kepadamu suatu penolong yang lain, yaitu aku, supaya aku menyertai kamu selama-lamanya." Itu kalau Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Ternyata Yesus bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Berarti Yesus tidak berbohong dong di Yohanes 14 ayat 16. Karena Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa," karena Yesus bukan Bapa, "dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus." Karena Yesus bukan Roh Kudus dan Bapa juga bukan Roh Kudus, supaya ia di sini Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas ya, ini adalah Tritunggal. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Tapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu substansi atau satu hakikat.
Itu dia penjelasan Tritunggal yang benar ya. Jadi orang tadi yang di video ini itu dia penganut ajaran Oneness, dan siapa namanya Rudy Yohanes juga sama penganut ajaran Oneness, dan Oneness itu ajaran sesat ya, jangan didengerin ajaran Oneness itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Tulis pertanyaan Anda, nanti kalau ada kesempatan saya akan menjawabnya ya. Sekian saja video dari saya. Shalom alaikum, Besem Yeshua Hamasya. Besem Yeshua Hamasya. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.